bersama Ustadz Budi antara pemuda istiqomah dengan Kutab Al-Fatih yang kemarin membahas mengenai Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi. Insyaallah hari ini bertemakan mengenai ketika para sahabat berbeda pendapat. Insyaallah akan dinarasumberkan oleh pemateri yang pertama. Yang pertama adalah Ustadz Maman Surahman LC.MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung sekaligus pembina Kutab Al-Fatih Bandung. Adapun pemateri yang kedua, dia adalah guru kita Ustadz Budi Asyari LC sekaligus host Khalifah di Trans 7 dan pembina Kutab Al-Fatih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz Budi dan Ustadz Maman menyempatkan kembali untuk bertemu kita gitu ya, kedua kalinya. Dan alhamdulillah pemuda istiqomah bekerja sama dengan Kutab Al-Fatih keempat kalinya bersama kemarin Ustadz Herfi Gulam, Ustadz Elvin dan Ustadz Maman, Ustadz Budi. Ustadz Budi dua kali sudah ke sini. Membicarakan tentang perbedaan pendapat itu merupakan hal yang lumrah gitu ya, hal yang lumrah gitu. Bahkan dari perbedaan pendapat itu kita memperkaya keilmuan kita sebenarnya. Namun sangat disayangkan jikanya keperbedaan pendapat itu akan menghasilkan debat atau hujatan. Nah, bagaimana para sahabat gitu ya menyikapi dari perbedaan tersebut? Kita langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Ustadz Maman Surahman LC.MAG. Untuk dipersilakan waktu dan tempat. Tafadhol Ustadz Maman Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa nas'alullaha Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, alhamdulillah di sore yang dalam suasana yang sangat indah ini di salah satu bait min buyutillah, rumah Allah, tempat yang paling Allah cintai ini kita hadir. Dan tentunya inilah kemudian dalam majelis-majelis seperti ini, majelis yang sangat banyak dikunjungi, diziarahi oleh malaikat. Innalillahi malaikatan sayyaruna fi syawari. Allah memiliki malaikat yang banyak sekali. Mereka berjalan di jalan-jalan, mereka banyak mencari tempat-tempat zikir. Jika mereka mendapatkan ada majelis ilmu, majelis zikir, maka nazalu, mereka duduk. Yastami'una dzikra, mereka mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di majelis tersebut. Itu salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita ini termasuk ikhwani yang dirindukan oleh Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mengatakan ashtaqu ila ikhwani, ashtaqu ila ikhwani. Sungguh saya kangen kepada ikhwan-ikhwan saya rindu kepada ikhwan-ikhwan saya.
Para sahabat yang hadir kemudian merasa aneh dan mengatakan, wahai Rasul, bukankah kami ini ikhwan-ikhwanmu yang hadir di sini? Bukankah kami yang hadir semua ini adalah ikhwan-ikhwanmu yang kau rindukan itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi. Kalau kalian itu adalah sahabat-sahabat saya. Ya, ada di akhir zaman ikhwan-ikhwan saya. Mereka adalah orang-orang yang beriman di akhir zaman, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi mereka beriman kepada. Karena ada etika, ada adab bagaimana kita berbeda pendapat dengan orang lain. Ketika kita tidak memahami ilmu tentang adabul ikhtilaf ini, maka sangat rentan bagi setan untuk masuk dan merusak saf kaum muslimin. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya inna syaitan qad ya'isa ayyubada fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa. Mereka sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Enggak mungkin lagi kami disembah. Kita disembah enggak mungkin lagi, kata setan. Sehingga nanti mereka masuk pada walakinna fi tahrish bainahum. Akan tetapi setan ini kemudian akan masuk merusak saf kaum muslimin ini dengan cara fit tahrish, dengan memecah belah, memunculkan kebencian satu sama lain di antara kaum muslimin. Walakinna fit tahrish bainahum. Maka dari itu semua, ini ikhtilaf ini harus diilmui dengan baik. Karena ini bagian dari fitrah manusia adalah berbeda pendapat. Ya, kita berbeda pendapat. Suami berbeda pendapat dengan istrinya, ya kan? Kita dengan teman kita berbeda pendapat. Kita satu guru, satu ilmu dengan teman kita, mesantren mungkin bareng, duduk di majelis bareng, tapi kesimpulan dari satu permasalahan bisa berbeda. Karena ini sebagai sunatullah, gitu ya. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Ya, mereka senantiasa berbeda pendapat. Mereka akan berbeda pendapat illa man rahima rabbuh. Kecuali yang Allah berikan kasih sayang pada mereka. Jadi sebetulnya berbeda pendapat ini memang sunnah manusia berbeda pendapat. Jangankan manusia yang berbeda pendapat, manusia biasa, para nabi saja berbeda pendapat. Diskusi panjang lama, para nabi pun berbeda pendapat. Sebagai contoh, Nabi Musa berbeda pendapat dengan Nabi Khidir, ya kan? Pada 40 tahun masa mereka tersesat itu, amutih, ya 40 tahun mereka tersesat, yatihuna fil ard, karena mereka disuruh masuk Ardul Muqaddasah, suruh masuk Palestina itu dalam keadaan membungkuk, ini malah membungkuk tapi mundur, nungging. Seluruh perintah Allah itu dilecehkan oleh mereka. Maka kemudian gak sampai sama sekali, 40 tahun tersesat. Nah, dalam kondisi tersesat itulah ada seseorang yang datang kepada Nabi Musa kemudian mengatakan, ini Bani Israel yang beriman, wahai Musa, di negeri ini ada tidak orang yang lebih faqih, lebih alim darimu wahai Musa? Ini pelajaran bagi kita. Kemudian Musa mengatakan, tidak ada. Sekarang ini tidak ada orang yang lebih alim, yang lebih mengerti dari hukum-hukum Allah, tentang hukum-hukum Allah ini. Tidak ada yang lebih pintar dari saya, kata Nabi Musa. Nabi Musa manusia ya, manusia itu bashar. Bashar itu manusia yang punya sifat kemanusiaannya, makan, minum, lupa, lelah dan seterusnya, itu bashar. Ya, dan salah satu sifat kemanusiaan itulah Nabi Musa mengatakan, memang kalau hari ini tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Maka pelajaran bagi kita, kadang kita sudah merasa paham, lebih paham dari teman-teman kita. Tapi ternyata ada orang yang lebih paham dari kita. Ada yang orang lebih mengerti dan lebih pintar daripada kita. Ya, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang pintar ternyata ada yang lebih paham, lebih tinggi darinya. Maka kemudian ditegurlah Nabi Musa. Musa, tidak. Ya, ada di Majma' al-Bahrain, di tempat bertemunya dua laut itu, dua air bertemu.
itu ada seorang nabi yang ada seorang yang lebih alim, lebih pintar darimu wahai Musa. Ternyata yang dimaksud oleh Allah itu adalah Khidir. Nabi Khidir ini yang walaupun ahli ilmu berbeda pendapat, Khidir itu nabi atau orang soleh. Tapi yang pendapat yang lebih cenderung dari kalangan ahli ilmu, Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Maka Nabi Musa menemui dengan pembantunya menyusuri laut dan bertemu dengan Nabi Khidir. Ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Khidir. Ya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh tidak wahai Nabiullah Khidir? Ya, saya mengikutimu, saya ikut denganmu agar saya bisa belajar ilmu darimu. Ini berguru, lihatlah. Ketika ditegur demikian, Musa tidak merasa tinggi lagi karena sudah diingatkan. Maka pelajaran bagi kita sudah diingatkan, kita langsung ingat. Nabi Musa pun langsung ingat dan mengambil pelajaran. Nabi Musa seorang nabi, pelajaran penting adalah beliau seorang nabi tapi mau belajar kepada orang lain. Maka kita munculkan terus spirit belajar ini. Karena ini adalah bagian dari tahapan mengilmui diri, ini adalah tahapan untuk kebangkitan umat akhir zaman ini. Ilmu. Gitu ya. Kan ini berbeda pendapat, lihatlah ketika Nabi Khidir ya itu berjalan dengan Musa, kemudian melihat ra'a ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an imra, gitu kan. Ini ketika Nabi Khidir dan Musa melewati seorang anak kecil, kemudian anak kecil itu dibunuh, kaget. Nabi Musa kaget, kemudian laqad ji'ta syai'an nukra, wahai Khidir, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Kenapa engkau bunuh anak ini? Berbeda pendapat kan? Ya, kemudian Khidir kemudian mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah saya ingatkan, boleh ikut saya tapi sabar. Jangan pernah banyak bertanya dengan saya. Muncul SP1. Jadi awal ikut dengan saya, belajar, jangan banyak bertanya. Maka penting adab thalabul ilmi hari ini, kita harus banyak mendengar. Ya, ilmu itu kan awalnya mendengar. Mendengar dulu, dipahami, diamalkan, setelah itu dihafal dan diajarkan pada orang lain. Ini unik ini, terus gitu kan, sampai kemudian Khidir ya mendapatkan perahu, kemudian perahu tersebut dihancurkan. Ya, kemudian Nabi Musa juga protes. Ya, kemudian Khidir menemui rumah yang sudah roboh, kemudian diangkat, dibangun kembali. Kemudian Nabi Musa juga protes. Kemudian semuanya itu diterangkan bahwasanya anak ini adalah seorang anak yang ketika sudah besar bisa jadi mengarahkan orang tuanya menjadi kufur. Maka dibunuh oleh Khidir, dan anak belum balik ketika dibunuh tetap surga. Ya kan? Daripada ketika sudah besar dibiarkan menyesatkan, memasukkan kedua orang tuanya ke neraka. Dan ini adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada Khidir. Kita sedang tidak membahas detailnya, tapi lihatlah para nabi pun berbeda pendapat. Seumpamanya Nabi Daud juga, Daud dan Sulaiman. Ya. Id yahkumani fil hars id nafashat fi ghanamul qaum fafahamnaha Sulaiman. Nabi berbeda pendapat. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang ayah yang mana? Daud. Anaknya Sulaiman. Ini kisahnya adalah ya di kaum di negeri itu, ini dua-duanya raja. Ya nabi ya raja, masya Allah. Ya kan? Itu ada kambing-kambing. Jadi kambing di satu kaum itu, kambing ini ternyata dibiarkan malam hari dan pergi kemudian memakan tanaman milik orang lain. Karena memakan tanaman milik orang lain, sekawanan kambing ini merusak semuanya. Kemudian dua orang pemiliknya, pemilik kambing dan pemilik kebun ini berselisih, datanglah kepada Nabi Daud. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Bagaimana ini? Apa hukumannya kambing-kambing yang telah menghabiskan seluruh tanaman itu? Nabi Daud memutuskan, bagaimana putusannya? Bahwasanya kambing-kambing itu harus diberikan kepada pemilik kebun, pemilik ladang. Ya, tapi ternyata Allah berikan fafahamnaha Sulaiman, Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman.
Ya, ini anaknya lebih Allah berikan pemahaman di situ, yang kemudian ketika mau pulang, dua-duanya bertemu dengan Sulaiman, dikisahkan ceritanya ini, dikisahkan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, menurut saya berikan putusan bahwasanya kambing-kambing yang tadi itu dipegang dulu, dimiliki dulu, dipegang dulu oleh orang yang memiliki kebun, dimanfaatkan, diambil susunya gitu kan, dan seterusnya. Dan orang yang memiliki kambing itu harus mengurus, memperbaiki ladangnya. Kalau ladangnya sudah baik, kemudian tanamannya sudah kembali tumbuh, maka kambing-kambing itu dikembalikan kembali kepada pemilik kambing semula. Fafahamnaha Sulaiman. Para nabi juga berbeda pendapat. Berbeda pendapat para nabi. Ya kan? Jangankan kita, jangankan para nabi, malaikat pun berbeda pendapat. Antum pernah mendengar malaikat bertengkar? Loh, ada malaikat bertengkar? Ada malaikat yang bertengkar. Kalau kita bertengkar wajar ya. Mungkin pernah berselisih. Malaikat saja mereka berselisih. Bertengkar mereka. Masih ingat kisahnya ini pada zaman ini Bani Israel ini ada orang yang membunuh 99 orang itu. Ini kisah ini kemudian disebutkan kembali dalam Sahih Bukhari, ya kan, bahwasanya orang yang telah membunuh 99 orang itu mau bertaubat. Begitu datang kepada orang alim, kemudian ditanya, bisa tidak Allah menerima taubat saya? Saya sudah membunuh 99 orang. Saya serius ingin bertobat. Tapi ternyata dengan keterbatasannya, orang alim itu mengatakan, oh, dosamu sudah terlalu banyak. Gak mungkin lagi Allah menerima taubatmu. Apa yang terjadi? Wah, kalau gitu engkau yang ke-100. Kemudian dibunuhlah alim tersebut. Dia memikul dosa membunuh 100 orang. Maka dengan putus asa berjalan, dia pergi ke orang alim yang lain. Kemudian kan, wahai Syekh, apakah Allah masih bisa menerima taubat saya? Maka ini pelajaran penting bagi kita yang melakukan dosa untuk tidak pernah berputus asa. Kita ada kesalahan dan dosa ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Wahai seluruh manusia, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini hadis qudsi. Kalian melakukan kesalahan siang, malam, pagi, petang. Tapi jangan khawatir. Ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku ampuni seluruh dosa kalian kalau bertaubat. Maka datanglah ke orang alim, kemudian orang alim tersebut mengatakan, jika engkau betul-betul ingin bertaubat, Allah akan terima taubatmu. Idhab ila ardi qaumin salihin. Tapi engkau harus hijrah. Jadi tips untuk bertaubat adalah harus hijrah. Lingkungan yang tidak mendukung tinggalkan, pergi kepada lingkungan yang kondusif. Maka orang ini diperintahkan pergi ke sana. Fa inna qaumun solihun. Di sana itu ada orang-orang soleh yang beribadah pada Allah. Maka orang tersebut menuju perkampungan orang-orang soleh yang disebutkan tadi. Dan ini hijrah penting ya. Hijrah penting sekali untuk kita ini harus hijrah. Lingkungan tidak kondusif hijrah. Iya kan? Situasi tidak kondusif hijrah. Menuju lingkungan yang lebih baik. Di tengah perjalanan kemudian apa yang terjadi? Qadarullah, ini orang tersebut meninggal dunia. Baru di sini muncul pertengkaran antara dua malaikat. Malaikat azab dan malaikat rahmah berselisih pendapat. Ya kan? Kata malaikat rahmah, ini bagian saya ini, biar termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena dia sudah bertaubat dan menuju perkampungan orang-orang taubat. Tapi kata malaikat azab, oh tidak, belum. Dia sudah bertaubat, iya, dia punya keinginan taubat. Tapi lam ya'mal solihan qat. Tapi dia belum pernah melakukan amal soleh sama sekali, belum muncul hasil taubatnya. Lama diskusi begitu. Ya, kemudian kalau gitu gini saja, kisu ma baina ardi taubah wa ardi maksiyah. Kalau gitu kita ukur dah. Ya. Dia sudah sejauh mana dia melangkah. Ya, dia dekat ke kampung taubat atau dekat ke kampung maksiat, diukur. Yang kemudian sebetulnya yang kemudian lebih dekat ke kampung taubat. Kemudian apa? Ini menjadi catatan malaikat rahmat. Gitu. Jadi malaikat pun berbeda pendapat, maka sangat-sangat
memungkinkan ataupun sangat-sangat pasti dan layak bahwasanya kita juga berbeda pendapat. Itu dan lihatlah nanti juga para sahabat pun berbeda pendapat. Para nabi berbeda pendapat, kemudian malaikat berbeda pendapat. Ternyata para sahabat juga berbeda pendapat. Seumpamanya ini kaum muslimin pada tahun ke-5 Hijriyah itu dikepung oleh pasukan sekutu. Ya, pasukan sekutu semuanya berkumpul, musyrikin Arab, orang Yahudi, Ghatafan, orang-orang Ghatafan, Bani Quraidah, Bani Nadir, semuanya semuanya bersekutu untuk mengepung kaum muslimin. Yang kemudian perlawanannya menggunakan strategi Salman Al-Farisi, ya, menggunakan parit-parit itu. Yang kemudian Allah berikan angin kepada mereka. Pada akhirnya berikan angin, ya, mereka lari tunggang langgang. Tapi ada satu yang belum diselesaikan, yaitu Bani Quraidah, orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka adalah Yahudi yang berkhianat gitu ya. Di awalnya punya perjanjian damai dengan Rasulullah, tapi kemudian ketika dikepung mereka berkhianat dan menikam dari belakang, letaknya di belakang. Maka mereka berkhianat. Setelah itu kemudian Bani Quraidah ini diserang oleh kaum muslimin, ya. Rasulullah dengan kaum muslimin sedang beristirahat, datanglah malaikat. Jadi malaikat datang bahkan menyerupakan seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki ya, malaikat. Berupa wujud seorang laki-laki masuk, dan selalu ini seorang laki-laki yang tampan. Para sahabat melihat, wahai Rasulullah, tadi ada Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang sangat ganteng, yang kemudian kata Rasulullah, oh bukan Dihya, itu adalah malaikat. Malaikat datang pada kita kemudian mengatakan, apakah kalian telah meletakkan senjata kalian? Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata. Allah perintahkan kepada kalian untuk ngejar Bani Quraidah. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian kejar Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadakumul asra ila fi Bani Quraidah. Kalian tidak boleh sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nanti pada akhirnya akan terjadi perselisihan di sini. Yang satu sudah sampai Bani Quraidah, ya, sholat asarnya di sana dan telat. Yang satu sholat asar di tengah perjalanan. Padahal perintahnya adalah kalian tidak boleh sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Di sini mereka berselisih pendapat, mengamalkan dalil. Apakah makna atau letter kata? Ya. Apakah menggunakan kalimat? Apakah makna? Kalau dari segi makna itu harus sholat asar di tengah perjalanan walaupun belum sampai. Kalau letter kalimat maka betul-betul sholat di perkampungan Bani Quraidah walaupun sudah hampir lewat waktu asarnya. Baik teman-teman, kita sholat maghrib terlebih dahulu. Ini kita lanjutkan ba'da maghrib. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita sakinah mawaddah warahmahnya, yang kemudian malaikat mengatakan kepada kita, kumu maghfurun lakum. Setelah selesai malaikat mendoakan agar kita diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan katsiran Ustaz Maman. Alhamdulillah, begitu paparannya. Insyaallah akan dilanjut kembali setelah sholat maghrib gitu ya. Langsung dikondisikan untuk panitia dan para jamaah Masjid Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek cek bismillah cek cek. Cek cek bismillah cek. Cek bismillah cek. Cek bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah akan dilanjutkan oleh masih oleh Ustadz Maman Surahman LC-MAG. Insyaallah karena Ustadz Budi sudah di tengah-tengah kita tunggu saja insyaallah pada Isya ya. Pada Isya kita akan menyimak paparan mengenai ketika para sahabat berbeda pendapat oleh Ustadz Budi pada Isya insyaallah ya. Dan teman-teman semua pemuda istiqomah jangan khawatir teman-teman yang ada di rumah karena ini streaming gitu ya, streaming melalui Instagram Pemuda Istiqomah. Jadi bisa diikuti atau di follow. Jangan lupa di follow Instagram Pemuda Istiqomah, Twitter, Facebook dan lain @Pemuda Istiqomah. Dan jangan lupa juga di subscribe ya di YouTube Pemuda Istiqomah TV. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang tidak dapat menghadiri majelis taklim di sini tabligh akbar, jangan khawatir, insya Allah kami mengadakan streaming gitu ya di Instagram maupun di YouTube, begitu. Baik teman-teman semua, insya Allah akan segera dimulai kembali. Mari rapatkan safnya yang mungkin bisa bawa catatan, mungkin bisa dicatat begitu ya, karena ikatlah gitu ya ilmu kita dengan pena kita. Dan teman-teman semua jangan lupa apakah dicek lagi gitu ya, cek lagi apakah ada kunci motor yang tergantung atau belum dikunci stang gitu. Langsung saja kita simak oleh Ustadz Maman insya Allah sampai menjelang azan Isya dan dilanjutkan oleh Ustadz Budi setelah sholat Isya. Tafadhol Ustadz. Ustadz Maman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a hudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Teman-teman hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adabul khilaf ini adalah satu hal yang penting sebagaimana saya sampaikan tadi, dan kita tidak bisa memungkirinya karena ini adalah bagian dari sunatullah, fitrah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita masing-masing memiliki ide yang berbeda dengan yang lain. Akan tetapi tentunya ada beberapa etika, adab bagaimana kita berikhtilaf. Lihatlah, seumpamanya Al-Imam Syafi'i di satu majelisnya beliau menyampaikan satu kajian, dan di situ ada murid beliau Yunus As-Sadafi. Terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Yunus As-Sadafi dalam satu permasalahan fikih. Jadi kalau fikih kan furu', sehingga kalau memahami fikih itu lebih banyak perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam masalah furu' ini. Termasuk pada waktu itu Al-Imam Syafi'i menyampaikan permasalahan dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh muridnya Yunus As-Sadafi. Maka kemudian ketika sudah selesai diskusi yang cukup panas ini antara Imam Syafi'i dengan Yunus As-Sadafi, Yunus As-Sadafi keluar majelis. Kemudian ternyata di jalan beliau sudah dicegat oleh Al-Imam Syafi'i gurunya. Kemudian Imam Syafi'i memegang tangan muridnya tersebut, Yunus As-Sadafi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan alla yakuna mustaqiman alla yastaqima an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fil mas'alah. Wahai saudaraku Yunus, apakah kita akan berpisah, tidak menjadi ikhwan lagi ketika kita berbeda pendapat? Kata Imam Syafi'i. Artinya adalah Imam Syafi'i mengatakan kita tetap menjadi ikhwan, bersaudara seperti dulu walaupun kita berselisih dalam satu pendapat. Ini luar biasa. Yang kemudian kita lihat seumpamanya permasalahan terjadi dalam masalah waris. Jadi ada beberapa sahabat yang menguasai waris, ada yang tidak. Seumpamanya sahabat yang sangat menguasai ilmu waris adalah Zaid bin Sabit, sebagaimana Rasulullah mengatakan afradukum Zaid, yang paling memahami faraid adalah Zaid. Kemudian Zaid ini berselisih pendapat dengan Ibnu Abbas. Ya, tentunya pendapat yang kuat adalah pendapat Zaid, karena Zaid adalah orang yang sangat kompeten di bidang faraid. Ibnu Abbas tidak sependapat dengan Zaid, yang kemudian keduanya berpisah. Kemudian suatu saat bertemu kembali di jalan. Kemudian pada waktu itu Zaid sedang mengendarai untanya, bertemu dengan Ibnu Abbas, lalu tali unta tersebut dipegang oleh Ibnu Abbas dan mengatakan, wahai Zaid, biarkan ku pegang tali untamu. Ini dalam rangka ikram kepada ahli ilmu. Yang kemudian ini ikram pada ahli ilmu adalah memuliakan seorang. Pada waktu itu caranya dengan kalau dia menggunakan unta, dipegang tali untanya, dituntun oleh Ibnu Abbas. Yang kemudian sudah agak lama kemudian Zaid mengatakan, oh tidak boleh begitu wahai ya anak paman Rasulullah. Kemudian ya Ibnu Abbas mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan ahli ilmu. Ini kalimatnya, demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan ahli ilmu. Ya, begitu sudah selesai kemudian Zaid turun. Zaid mengatakan kepada Ibnu Abbas, berikan tanganmu wahai anak paman Rasulullah. Begitu diberikan tangannya,
digenggam tangannya dan dicium tangannya, cium tangan Zaid kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas melepaskan dan Zaid mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya sangat indah ketika perbedaan pendapat kemudian tidak menghilangkan, tidak memutuskan tali ukhuwah. Inilah yang dikehendaki oleh syariat ini. Dan kita lihat nanti di dalam beberapa kejadian, beberapa peristiwa Rasulullah tidak menyalahkan. Seumpamanya ketika di Bani Quraidah tadi, itu redaksi hadis Rasulullah adalah kalian tidak boleh sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Sholat asarnya di sana, di Bani Quraidah. Kemudian perjalanannya cukup jauh, ada sahabat yang di tengah perjalanan sudah masuk asar dan sholat di tengah perjalanan. Ada sahabat yang memang sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah, tapi sudah hampir keluar waktu asar. Dan kemudian ketika sudah sampai, Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidak mencela yang sholat di jalan, tidak juga mencela orang yang sholat di kampung Bani Quraidah walaupun sudah habis waktunya di sana. Ini adalah khilaf tanawu. Khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu adalah khilaf yang kedua-duanya tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang memahaminya berbeda. Ayatnya sama, kemudian dipahaminya berbeda, dan kedua-duanya tidak disalahkan oleh Rasul. Orang yang sholat di perkampungan Bani Quraidah di sana, ini memang sesuai dengan letterlek hadis. Karena letterleknya sholat asarnya di sana di Bani Quraidah. Adapun orang yang sholat di tengah perjalanan, itu mengambil makna dari hadis. Jadi maknanya tetap kalau sudah masuk sholat, waktu sholat segera sholat asar. Hadirin teman-teman hafizakumullah, jadi ini menjadi suatu yang sangat penting, khilaf tanawu. Kita sholat di masjid, ya kan? Kemudian ketika sholat, ini ada yang menggerakkan tangannya, ketika tasahud ada yang tidak. Nah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, gitu kan? Ada yang mengikuti hadis Muslim. Hadis Muslim tidak menggerakkan tangan. Sahih Muslim tidak menggerakkan tangan. Tapi kemudian nanti ada hadis yang menggerakkan tangan, hadisnya Wa'il bin Hujr, ya kan? Nanti antum juga akan melihat ketika sedang berdiri dari i'tidal kemudian langsung sujud, itu ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya, sudah selesai i'tidal kemudian Allahu Akbar, tangan duluan atau kaki duluan. Ya, ahli hadis yang sesuai dengan letterlek hadis itu tangan duluan. Dan ini dirojihkan oleh seluruh ulama ahli hadis karena sesuai dengan redaksi Rasulullah, ketika kalian sujud maka jangan sujud seperti sujudnya duduknya unta. Hendaklah kalian meletakkan tangan terlebih dahulu. Tapi ternyata hadis itu juga malah dibantah oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, karena ini hadis Wa'il bin Hujr sama, ini lemah. Kata Ibnul Qayyim, justru yang betul adalah kaki duluan. Karena unta itu memang kalau duduk dia tangan duluan, jangan seperti unta kata Rasulullah. Kalau jangan seperti unta maka kaki duluan. Karena hadisnya terbalik. Dan seterusnya, ini khilaf tanawu, silahkan bebas. Selama ada dalilnya, terus kemudian kita putuskan mengambil pendapat yang ini sesuai dengan pemahaman kita, mafi muskilah, tidak ada masalah. Ini khilaf tanawu. Seumpamanya lagi, antum kalau ini suami istri, ya menunggu waktu isya begini misalkan, duduk bersama, ya suaminya mengatakan tolong ambilkan, buatkan teh Umi. Sama istrinya kemudian dibuatkan teh, dibawakan, disimpan di meja, kemudian ngobrol dan bersentuhan kulit. Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, batal atau tidak? Batal atau tidak? Ini khilaf antar antum sudah jadi ulama hari ini. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kalau orang yang letterlek dengan Quran, maka mengatakan sentuhan kulit itu membatalkan wudu. Dan ini diambil oleh Al-Imam Syafi'i. Aula mastumun nisa, ketika kalian menyentuh wanita. Lamastum, menyentuh.
lamastum. Menyentuh. Menyentuh kan ini sudah terjadi sentuhan, maka batal kata Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Malik, aulamastum, saling menyentuh. Kalau saling menyentuh, batalnya berarti kan saling. Kalau saling berarti ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan laki-laki dan perempuan bersentuhan, berarti di situ ada syahwat. Kata Imam Malik, kalau ada syahwat batal. Kalau enggak ada syahwat tidak batal. Panjang ulama memahaminya. Yang paling unik, dan ini pendapat yang betul adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aula mastumun nisa, yang dimaksud dengan menyentuh wanita adalah ay al-jima. Yang batal wudu bukan sentuhan begini. Menyentuh wanita itu bukan letterlek menyentuh wanita, tapi ini adalah bahasa kiasan. Kalau kita kan biasa menggunakan bahasa-bahasa kiasan ya. Di Al-Quran juga ada majaz atau bahasa kiasan. Menyentuh wanita di sini maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Kenapa dibahasakan dengan menyentuh wanita? Disinilah karena Quran itu sangat santun. Santun tidak Quran? Santun, gaya bahasanya tinggi dan sangat indah. Sehingga membahasakan hal yang tidak layak didengar dengan perumpamaan yang sangat indah. Aula mastumun nisa, ketika kalian menyentuh wanita. Jadi pendapat Ibnu Abbas, sentuhan kulit laki-laki, perempuan, bergandengan tangan dengan istri, dengan suaminya, tidak batal. Yang membatalkan adalah al-jima', hubungan suami istri. Jadi ini khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu adalah perbedaan pendapat yang masing-masing silahkan benar. Kenapa? Karena memahami ayatnya, yang dipahaminya sesuai dengan apa yang dipahaminya, dan masing-masing berbeda. Tapi ini di dalam masalah furu', ya kan? Di dalam masalah furu'. Kalau di dalam masalah usul tidak boleh. Dalam masalah usul, dalam keimanan atau sesuatu yang kullu syai'in mafhum minad din bid-darurah, sesuatu yang sudah dipahami dari agama dengan suatu prinsip, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kalau misalkan sholat subuh, ya kunut dengan tidak kunut silahkan, ya kan? Yang walaupun sama ulama diteliti ya, ya. Yang tidak boleh itu adalah mengatakan, oh kita ini tidak wajib sholat, tidak wajib sholat. Kenapa? Sholat itu hanya sunnah misalkan. Sholat 5 waktu adalah sunnah. Ini perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena berhubungan dengan syai'un ma'lumun minad dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah jelas, tidak boleh sudah jelas dan sepakat, tidak boleh ada perbedaan pendapat lagi. Puasa Ramadan tidak wajib. Kenapa? Sunnah saja, ya kan? Kenapa? Karena wajib-wajib itu misalkan kita belum sampai pada masanya misalkan. Tidak bisa. Ini sudah suatu yang sudah jelas, pasti tidak boleh perselisihkan lagi. Adapun secara teknis, turunan dari itu, sholat subuhnya sudah wajib, sepakat, tidak boleh berbeda pendapat. Adapun kunutnya mereka berbeda pendapat karena masing-masing ada dalilnya yang saling berargumen satu sama lain. Baik, itu teman-teman, dan mungkin muncul pertanyaan kepada kita, kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat? Pertama, mereka berbeda pendapat karena bisa jadi dalilnya belum sampai. Di sini sudah sampai dalil tentang ini, tapi di tempat yang lain belum sampai. Jadi menggunakan dalil yang sudah sampai kepada mereka, sehingga muncul perbedaan pendapat. Dan sangat indah. Seumpamanya ini sangat mentolerir para ulama itu. Imam Malik misalnya, Imam Malik itu sudah menulis kitab Al-Muwatta, ya kan? Kemudian pada masa Abbasiyah pada waktu itu pemerintah mengatakan, wahai Imam Malik, saya akan jadikan kitab Anda, ya, fikih Maliki, buku Anda, Al-Muwatta ini sebagai standar kajian fikih di negeri kita, di Abbasiyah ini. Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Khalifah, saya tidak mengizinkan hal ini. Inna likulli baladin ulama'uhu wa ara'uhu. Ya, karena setiap negeri itu ada ulamanya, ada pendapatnya masing-masing. Biarkan mereka sesuai dengan pendapat ulama mereka. Indah sekali di sini. Tapi sekali lagi itu di dalam sesuatu yang sifatnya furu', sesuatu yang usul, akidah, tidak boleh berbeda pendapat. Atau sesuatu yang sudah ma'lumun minad dini bid-darurah, tidak boleh. Tidak boleh berubah lagi. Gitu ya. Satu. Kedua, kenapa mereka berbeda pendapat? Karena
Seumpamanya di Irak pada waktu itu Abu Hanifah, di zaman Abu Hanifah banyak sekali para filosof, para filsafat sangat banyak pada waktu itu, sehingga Abu Hanifah lebih dominan menggunakan dalil akli, sehingga nanti Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang sangat kuat menggunakan kias, sehingga nanti khobar ahad itu lebih diutamakan kias daripada khobar ahad. Ya, kecuali nanti khobar ahadnya, khobar hadis ahadnya ini kalau ada kias diutamakan kias daripada khobar ahad dalam pendapat Abu Hanifah. Ya, kecuali nanti ada syarat-syarat. Seumpamanya khobar ahadnya mimma ta'umu bihil balwa, sesuatu yang banyak terjadi. Ya, ini saya tidak akan terlalu detail, nanti akan membuat ini ya agak sulit. Ya, ada persyaratan-persyaratan. Intinya karena di masa itu di zaman Abu Hanifah ini banyak menggunakan logika, banyak filosof, maka Imam Abu Hanifah menggunakan kias. Di zaman Imam Malik lebih menggunakan amal ahlil Madinah. Kenapa Imam Malik menggunakan amal ahlil Madinah ya daripada khobar ahad? Karena amal perbuatan penduduk Madinah lebih diutamakan, karena penduduk Madinah itu kan Madinah tempat para sahabat, ya kan? Para sahabat hijrah kumpul semuanya di Madinah dan banyak sekali, sehingga kalau dilakukan berarti hadisnya mutawatir, hadisnya bukan ahad lagi tapi mutawatir. Dan amal penduduk ahli Madinah itu mereka mewarisi hal tersebut dari ayah dan orang tua mereka, yang mana ayah dan orang tua mereka adalah para sahabat. Jadi masing-masing ada dalil-dalilnya, sehingga ini sangat memungkinkan untuk jadi perbedaan pendapat di masalah furu' begitu ya. Dan justru yang sangat unik adalah ini perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau mengatakan laqad ikhtalafa ashabun nabi. Ya, wa ma yasuru annahum lam yakhtalif li'annahum idza ikhtalafu ya kana ikhtilafuhum rahmah walau ijtama'u kana ittifaquhum hujjah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan sungguh ya, ini para sahabat pun mereka telah berbeda pendapat, dan saya senang mereka berbeda pendapat. Kenapa? Karena ketika mereka berbeda pendapat, pendapatnya beda-beda, maka pendapat itu sebagai rahmat untuk kita semua. Dan ketika mereka sepakat dalam satu permasalahan, maka kesepakatan mereka itu sebagai hujjah. Sekali lagi ini, hari ini teman-teman sekalian, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini jangan sampai kita terpecah belah karena berbeda pendapat. Berbeda pendapat tidak apa-apa, saling menghargai dalam pendapat karena masing-masing mempunyai ulamanya, mempunyai dalil masing-masing. Inilah perbedaan pendapat fikih tidak boleh masuk pada wilayah perpecahan ataupun perselisihan yang terjadi di antara saf kaum muslimin. Itu. Suatu saat Rasulullah sedang di Madinah, ini di satu masjid di sebelah kanan Masjid Nabawi. Beliau sholat asar di situ, dan sholat asarnya begitu lama, begitu sangat lama. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tadi sujud lama, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, iya, saya ketika sholat datang wahyu, Jibril menyampaikan, dan saya berdoa 3, tapi hanya 2 yang dikabulkan oleh Allah. Saya berdoa agar umatku di akhir zaman ketika mereka berselisih, saya berdoa umatku di akhir zaman ketika mereka jauh dengan Allah sekalipun jangan diazab dengan hujan batu. Jangan diazab dengan hujan batu umat di akhir zaman ini. Maka Allah kabulkan, umat Rasulullah tidak ada yang diazab dengan hujan batu. Saya juga berdoa kepada Allah agar umat di akhir zaman tidak diazab bisinin, dengan kekurangan makanan.
kelaparan, tidak ada makanan. Sebagaimana zaman Nabi Yusuf kan pernah terjadi paceklik. Di umat Rasulullah di akhir zaman tidak akan pernah diazab dengan kelaparan. Saya berdoa yang ketiga, ini dikabulkan dua-duanya ya. Yang ketiga saya berdoa memohon kepada Allah, alla yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'd. Saya berdoa memohon agar satu sama lain tidak saling berpecah. Tapi kemudian ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian di akhir zaman ini ada perselisihan yang masuk pada wilayah perpecahan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal itu semua. Baik teman-teman sekalian, itu dan fikih, ini wilayah fikih ini kan faham, secara bahasa adalah pemahaman. Jadi kalau kita memahami sesuatu dari ayat ini, kita memahami, saya memahami, Anda memahami, bisa jadi pemahaman kita berbeda. Karena secara bahasa fikih adalah al-fahmu, memahami, dan pemahaman masing-masing berbeda. Ya kan? Maka di sini sangat memungkinkan untuk muncul perbedaan pendapat di dalam masalah fikih. Ya. Yang tidak boleh adalah perbedaan pendapat ini ya kemudian membawa kepada tidak bersatunya kaum muslimin. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah, walakin fit tahrish bainahum. Sungguhnya setan ini mereka telah berputus asa, tidak bisa lagi disembah di jazirah Arab. Enggak mau. Orang-orang tidak akan mau menyembah lagi setan di jazirah Arab. Tidak ada lagi kemusyrikan di jazirah Arab, sehingga setan putus asa dan masuknya pada wilayah fit tahrish bainahum, akan memunculkan friksi dan perbedaan dan perpecahan di antara kaum muslimin di akhir zaman tersebut. Gitu ya. Lihat ada perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan qauli sahih yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Bisa jadi perkataan saya ini benar, tapi ada kemungkinan untuk salah. Sebagaimana juga perkataan orang lain juga itu adalah salah. Kalaupun salah, tapi bisa jadi itu sebetulnya adalah benar. Jadi indah sekali. Menurut saya benar, tapi menurut orang lain bisa jadi disalahkan. Itu perkataan orang lain menurut saya salah, tapi menurut beliau benar. Karena memahami ayatnya juga berbeda. Gitu kan, jadi ini silahkan. Ini seumpamanya antum misalkan ke Mekah, ke Madinah seumpamanya, kemudian sholat di Masjidil Haram, orang sholat beda-beda. Di sana bismillahnya tidak dikeraskan, ya pelan saja. Tapi dan yang sangat unik adalah ulama di sana untuk menghilangkan fitnah, bismillahnya itu tidak dibaca keras, dibaca pelan, tapi terdengar di mic pengeras suara terdengar. Bismillah. Samar-samar terdengar. Ini biasanya Syekh Hudzaify ini baca bismillahnya berbisik. Setelah itu langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, lantang sekali. Dan ini masing-masing ada dalilnya masing-masing. Jadi ditanya ya Ibnu Abbas ditanya tentang membaca bismillah gitu ya, itu pelan atau jahar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Ibni, saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, itu membacanya pelan gitu. Ya, kemudian ada ulama yang lain mengatakan ya bahwasanya ketika tidak membaca basmalah maka sholatnya tidak sah, dan yang dimaksud di situ adalah membaca dengan keras dan seterusnya. Jadi masuk pada wilayah fikih ini adalah pemahaman, sehingga khilaf tanawwu', khilaf yang masing-masing mempunyai dalil dan skupnya adalah furu' cabang, ini diperbolehkan di dalam kita dan kita harus menghargai. Akan tetapi khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah akidah, masalah keimanan, ini yang tidak boleh terjadi dan pada sesuatu yang ma'lumun minad dini bid darurah.
Baik teman-teman semuanya itu, dan banyak sekali perbedaan pendapat itu banyak sekali. Umpamanya pada perang Badar pada tahun kedua Hijriah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kaum muslimin, maka orang-orang musyrikin Quraisy itu tertawan. Begitu tertawan, muncullah ya diskusi antara Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ini tawanan perang akan kita apakan. Maka Abu Bakar dengan kelembutan hatinya mengatakan, ya Rasulullah, haulai abnaul am wal ashirah. Wahai Rasul, mereka adalah sebetulnya saudara-saudara kita. Ya, anak paman kita. Ada juga di antara mereka yang saudara-saudara kita. Ya sudah, kita maafkan saja. Ya, Abu Bakar cenderung dimaafkan, dibebaskan, tapi membayar tebusan, gitu kan? Sehingga nanti masing-masing bayar tebusan sesuai dengan kemampuannya. Ya, bahkan nanti yang tidak bisa menebus, maka dia boleh bebas asalkan mengajari anak kaum muslimin, mengajari baca tulis. Satu orang mengajari 12 orang. Tapi Umar, Masya Allah, Umar yang sangat kuat itu, Umar ini prinsipnya sangat tegas. Umar itu kuat dan sangat tegas. Setan kalau lihat Umar, setannya lari. Iya. Jangankan setan, anak ya, ini yang kasat mata, yang terlihat, anak-anak kecil dan ibu-ibu kalau ada Umar itu lari. Serem, Masya Allah. Umar tinggi besar, Umar. Itu ada yang di Jazirah Arab hanya 2 orang yang tinggi besar, Khalid dan Umar saja. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, ya itu kalau naik kuda itu kakinya itu nyampe ke tanah. Saking tinggi besarnya. Antum ada yang begitu? Nyampe ke tanah, tinggi besar. Kalau orang-orang lain berdiri, itu Umar menonjol paling tinggi sendiri. Umar bin Khattab, Masya Allah. Umar yang kuat itu kemudian mengatakan, wahai Rasul, tidak bisa dimaafkan ini. Mereka dulu mengusir, bahkan mengintimidasi, bahkan sahabat-sahabat kita gugur di Mekah gara-gara mereka. Menurut saya kita habisi semuanya, wahai Rasulullah. Itu Umar begitu, tegas sekali. Kemudian Rasulullah dengan musyawarahnya kemudian menerima pendapat Abu Bakar, sudah kita maafkan saja. Inilah lihat, Rasulullah sangat sayang pada umat, kepada rahmatan lil alamin, kepada orang kafir pun masih dimaafkan. Lihat, kemudian dibebaskan dengan bayar tebusan. Tapi setelah itu yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul. Maka lil mu'min wal mu'minatin, ya, itu idza ayakuna lahu asra ayuskhina fil ard. Tidaklah Rasul dan orang-orang yang beriman ketika memiliki asra itu hendaklah ayuskhina fil ard. Ya, tawanan yang memusuhi Islam itu harusnya dalam Al-Quran itu sudah habiskan saja. Maka ketika turun ayat itu Rasulullah sangat sedih. Ya, Abu Bakar juga sangat sedih mendengar Al-Quran turun yang kemudian menyalahkan pendapat Abu Bakar. Akhirnya keduanya menangis, menyesali, gitu ya. Kemudian Umar baru datang belakangan. Wahai Rasul dan Abu Bakar, kenapa anda berdua menangis? Beritakan kepada saya penyebabnya apa? Ya, jika ini betul-betul menyedihkan, saya akan ikut menangis. Ini unik ini. Kalau memang menyedihkan, saya akan ikut menangis. Jika tidak menyedihkan, saya akan ikut menangis juga. Dalam rangka apa istilahnya? Solidaritas. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa Umar. Sampai-sampai Umar yang sangat kuat itu, ya, sesuatu yang datang dari Umar ini kemudian diakomodir, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dalam hadis disebutkan, ya,
Ada umat-umat zaman dulu mulhamun, para nabi yang diberikan ilham. In yakun min ummati fa innahu Umar. Andai saja di umatku orang itu yang diberikan ilham, pasti dia Umar bin Khattab. Umar, contoh misalnya ayat hijab. Ayat hijab itu turun atas permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan pada Rasulullah ini, ya banyak sekali orang yang keluar masuk rumahmu. Sementara di rumahmu ada istri, ada wanita, terlihat aurat. Ya. Kemudian Umar mengatakan alangkah baiknya jika ada hijab. Maka kemudian setelah itu muncul surat An-Nur yang berkenaan dengan hijab. Ayat berikutnya adalah tentang khamr. Ya. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Wahai Rasul, terangkan kepada kami tentang khamr dengan jelas. Maka setelah itu, ini kan tentang khamr ini ya, tadarruj, bertahap. Jadi syariat Islam itu bertahap, tidak memberatkan. Ini kan tahun ke-6. Ya. Tahun ke-6 Hijriyah dilarang khamr itu, diharamkan betul. Berarti kalau tahun ke-6 Hijriyah, setelah berapa tahun Quran turun ini? Di Mekah saja 13 tahun ya. Kemudian 6 Hijriah berarti 13 sama 6, 19 tahun baru diharamkan khamr. Baru kemudian turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu fal antum muntahun. Ya. Sungguhnya khamr, minuman keras, perjudian ini adalah haram. Fajtanibu. Kemudian jauhi. Fahal muntahun, fal antum muntahun. Apakah kalian akan menjauhinya? Maka kemudian para sahabat dengan serta-merta mengatakan intahaina, kami jauhi, kami jauhi. Maka pada tahun ke-6 Hijriyah Madinah itu banjir. Banjirnya bukan karena hujan seperti kita, tapi Madinah banjir dengan khamr yang dituangkan, dibuang semua oleh para sahabat. Karena para sahabat masih ada yang menyimpan khamr. Karena kalau khamr diterangkan di awal bahwasanya manfaatnya lebih sedikit, ya kan, madaratnya lebih banyak. Satu. Kemudian turun lagi ayat bahwasanya khamr itu jangan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan lakukan sholat wa antum sukara, kalian dalam keadaan mabuk, tidak boleh sholat. Maka tidak boleh meminum khamr ketika sebelum sholat. Ini ada 5 fase semuanya, baru nanti fase kelima haramkan semuanya. Umar, contoh lagi Umar misalkan ketika sudah tawaf di Ka'bah itu, ini yang haji dan umrah, ada tawaf, setelah selesai 7 putaran itu, maka kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, setelah 7 putaran ini alangkah baiknya kalau kita sholat di belakang makom Ibrahim. Ada makom Ibrahim ya, dekat lurus dengan Multazam, ada makom Ibrahim. Kemudian turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik teman-teman semuanya, itu dan nanti Ustaz Budi akan menerangkan tentang sejarah dan apa yang harus kita lakukan di dalam perselisihan pendapat ini. Dan salah satu faktor kebangkitan Islam ini, ya, kalau kita masing-masing bisa meredam pendapat kita, ya masing-masing tidak saling menyalahkan pendapat orang lain. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Nanti bagaimana di Maghrib itu, ketika di Andalus, ketika sudah dikuasai oleh orang-orang Nasrani, maka resep dari seorang ulama pada waktu itu adalah mengatakan kita akan menyusun kekuatan dengan cara menjaga lisan kita, jaga lisan kita. Dengan cara menjaga lisan, tidak banyak menyalahkan orang lain, kita akan kuat dan kokoh. Kita kan beda kalau kita bandingkan dengan penjelasan tadi. Kita baru belajar
baca buku, satu buku, dua buku, langsung menjadi pemberi fatwa masing-masing. Iya. Langsung diposting fatwanya itu di Facebooknya masing-masing. Atau langsung menghujat orang lain. Maka hentikan saling menghujat ini. Hentikan. Kita sebagai umat yang akan bangkit, kita harus bisa menjaga lisan kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah mengilmui diri, mengokohkan barisan, kita satukan kalimat kita pada kalimat hak, baru Allah kemudian hadirkan kebesaran untuk Islam. Baik, itu yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa langsung saya dikondisikan untuk panitia dan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustadz Budi Asari setelah sholat Isya